Oh, kameranya clear Pak Rian. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani Kawindi sudah bergabung. Ibu Rohmah Nur Hidayah, terima kasih sudah bergabung. Bunda Isti udah bergabung. Udah. Tapi lihatnya di mana Bunda? Kan harusnya tambah orang kan? Ya. Belum ada tambahnya. Biasa bergabung. Oke. Assalamualaikum Bunda Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar, Retno. Apa kabar? Bagaimana? Alhamdulillah sehat Bunda Isti. Bunda Isti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Sehat. Alhamdulillah Bunda Isti. Sorry, Bunda Isti gimana Bunda? Hari ini pasti sedang bahagia sekali ya Bunda Isti ya? Terima kasih, Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Amin amin. Oke. Oke, Ayah Bunda, terima kasih sudah bergabung untuk kegiatan acara hari ini. Kita mulai Bunda Isti. Yuk, siap. Iya, Bunda Isti sudah siap? Insya Allah, siap. Oke, oke, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ayah Bunda, atau ibu-ibu, mama-mama cantik, mama-mama sehat, mama-mama yang luar biasa tentunya ya Bunda ya, karena hari ini adalah em, konsultasi buah hati. Iya, benar ya Bunda ya. Nah, hari ini kita punya materinya bagus banget Bunda Esti. Materinya adalah manfaat dan cara mudah pijat anak dari rumah. Nah, kebetulan Bunda Istiqomah Nuraini adalah beliau selain sebagai pemerhati anak di KBT Kataruna Prima, Bunda Isti juga adalah seorang terapis bersertifikasi Baby Spa. Luar biasa sekali Bunda Isti. Nanti Bunda Isti nanti bisa menceritakan ya Bunda Isti ya. Seperti apa sih gitu, kok Bunda Isti tertarik sekali ingin menjadi seorang terapis, ingin terjun langsung untuk bisa apa namanya memiliki ilmu yang semua orang pasti agak jarang-jarang ya Bunda ya tentunya, walaupun hanya sekedar memijat juga pastinya ya hanya sekedar memijat tapi tidak ditekuni. Tapi alhamdulillah Bunda Isti luar biasa sekali. Kenapa Bunda Isti pengen tertarik sekali untuk sebagai terapis, terutama di Baby Spa seperti itu. Nanti Bunda Isti ya ditahan dulu, karena nanti akan banyak pertanyaan di Bunda Isti dari saya. Boleh ya Bunda Isti ya? Oke, baik Bunda Isti. Nah nanti pada akhir sesi nanti Ayah Bunda boleh bertanya, sekiranya mungkin ada pertanyaan. Nah mungkin Bunda Isti nanti ini sesuai dengan tema kita kali ini ada manfaat dan cara mudah pijat terapis anak di rumah. Nah nanti pertama adalah saya mau menanyakan nih Bunda Isti. Pertama, kenapa sih Bunda Isti pengen banget jadi seorang terapis ya sampai bisa mendapatkan sertifikasi seperti apa sih Bunda Isti? Nah yang kedua, apa sih manfaat pijat bagi anak? Bayi, anak, dan kira-kira itu rentang usia berapa saja sih Bunda yang boleh pijat? Dari usia berapa sampai usia berapa? Seperti itu Bunda Isti. Nah, kira-kira perlu nggak sih sebenarnya pijat bayi itu atau anak dipijat itu perlu nggak sih Bunda Isti sebenarnya? Nah, monggo Bunda Isti dari 3 pertanyaan dulu deh, nanti lupa. Nanti selanjutnya akan kita buat pertanyaan lagi. Oke, monggo Bunda Isti, kami persilakan. Terima kasih Bunda Retno dan tim Markom KBTK Taruna Prima. Ada Bunda Devi, ada Pak Rian, tim yang hebat yang hari ini bisa kita mengudara bareng ya Bunda Retno ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mama-mama semua, Waalaikumsalam. bunda-bunda hebat semua yang sudah berkenan bergabung di acara hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita bisa peroleh ya. Kita bisa saling Amin. sharing ya. Amin. Oke, berangkat dari mana ini? Menjawab pertanyaan yang benar Retno ya. Banyak banget, Kenapa sih betul. tertarik Bunda Isti gitu Nah, loh? betul. Karena kalau Bunda tidak terjun langsung itu anak-anak, waduh, nggak henti-henti Bunda. Tukang jualan TK kok tiba-tiba jadi terapis gitu ya, Bun? Berarti Iya, iya. multitasking Bunda. Alhamdulillah berangkat dari apa ya kebiasaan suka memijit. Awalnya dulu dari kecil suka memijit ibu, suka memijit apa ya hampir tiap hari itu selalu memijit gitu ya. Hmm. Ya kan aja senang mijit gitu. Terus akhir-akhir ini beberapa teman juga sering kok enak ya dipijit gitu. Nah, jadinya yuk belajar, Bunda Isti pengen belajar nih gimana sih apa memijit yang bener. Kalau kemarin kan hanya sekedar dipijit enak gitu, dipijit enak Bunda aku nggak enak, aku sakit kepala tolong pijitin biasanya cuman kayak gitu. Selama ini jadi tukang pijit panggilan ya teman-teman suka kayak gitu datang ke tangan gitu ya tiba-tiba Bunda pijitin gitu. Ya Bunda, jadi berangkat dari tadi kebiasaan suka memijit, kemudian memang beberapa beberapa apa dari istilahnya kalau bahasa Jawanya apa ya Bun? Tanganan gitu ya. Kalau dari sisi Oh, tangannya itu enak kalau memijit katanya seperti itu. saya aja suka Terus Bunda. akhirnya uh, belajar nih, belajar untuk memijit gitu. Karena Betul. kebetulan Alhamdulillah ini dikaruniai cucu ya Bun. Masya Pengen bisa Allah. cucunya pengen bisa memijat cucunya. Ternyata alhamdulillah tidak hanya cucu Bermanfaat. saja yang dipijit, tapi bisa anak-anak yang lain juga bisa dipijit. Bahkan ibu-ibu, mamah-mamah yang pengen pengen pijit juga bisa. Gitu Bunda. Awalnya seperti itu sehingga samping keseharian sebagai beraktivitas di KBTK Taruna Prima ya insya Allah masih bisa pijit-pijit anak-anak yang butuh dipijit. Masya Nah, gitu ya. Allah. Nih sekarang tadi pertanyaan kedua nih, apa Ya, sih manfaatnya pijat betul. bayi Mm-mm. hari gini masih dipijit ya Bun gitu. Kalau pijit kalau dulu itu kalau anak-anak saya pengalamannya sama Mbah Dukun ya Bun. Ya, betul Bunda, betul. Identiknya Mm-mm. pijit bayi itu sama mbah-mbah Ah, yang ya. tua di, Iya. di kampung. Iya. Kebiasaan orang tua dulu ya Bunda ya. Sama Mbah Dukun. Tapi eh, kesininya akhir-akhir ini alhamdulillah dari sisi medis pun juga pijat itu ternyata banyak sekali manfaatnya Bunda. Jadi mama itu bisa sebenarnya memijit putra-putrinya dengan sederhana di rumah ya. Oke. Dimulai dari yang paling ringan karena pijit bayi itu apa manfaatnya? Manfaatnya itu bisa memperlancar peredaran tubuh, bisa menstimulasi gerakan putra-putrinya. Ya, dan tentu saja yang dibutuhkan adalah bonding ya, bonding antara ibu dan Ibu dan anak, anak. betul. Nah, ya, ketika memijat itu terjadi interaksi, terjadi Nah, sentuhan antara kulitnya mama sama kulitnya anak. Kemudian apa ada kontak mata juga ketika memijit anak itu juga diajak berkomunikasi. Nah, di sini ada bonding. Sebenarnya ini yang penting Bunda Retno dan mamah-mamah semua. betul, Kedekatan betul. antara mamah dengan anak. Ya, Ketika betul. anak itu mendapatkan sentuhan, kemudian eh, apa peredaran darahnya lancar, anak menjadi sehat. Nah, manfaat selanjutnya adalah biasanya gampang tidur, ya, tidak mudah rewel. Biasanya kan anak-anak eh, karena apa ya, kalau mulai dari bayi masih belajar bergerak sedikit saja sudah. Pegel. Nah, dengan pijatan itu pijatan halus. Nah, itu memudahkan membantu bayi, anak-anak itu tidurnya lebih nyenyak. Kemudian Karena peredaran darahnya menghilangkan lancar ya Bunda. yang Betul. karena peredaran darah
peredaran darahnya lancar. Dan anak-anak itu juga kadang stres loh Bun, gitu ya. Tidak hanya Bisa kita ya ya. Bunda ya. Anak-anak juga Tidak hanya orang tua capek ya karena Bunda ya. digendong sana di Betul. Betul. sini. Gitu ya. Nah itu juga bisa dihilangkan dengan sentuhan-sentuhan gitu. Kemudian manfaat pijat yang ketiga adalah memperkuat daya tahan tubuh. Nah, ketika anak baru lahir, bayi baru lahir, itu sistem imunitasnya atau daya tahan tubuhnya sedang berkembang. Jadi pijatan-pijatan ini mampu merangsang, mengstimulus produksi sel darah putih dan menyeimbangkan sistem imunitas tubuhnya. Ya, jadi pelan gitu ya, itu sangat membantu menstimulasi produksi sel darah putih. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya adalah membantu mengatasi rasa sakit. Tadi ketika anak-anak mungkin kecapean, banyak lari-lari, nah, itu orang tua setiap malam biasanya bisa diurut-urut. Kadang-kadang anak-anak belum bisa ngomong ya Bun, bisanya cuma nangis ya, Nangis, betul, teriak-teriak. Bisa salah satu tanda ini, kenapa ini? Nah, tadi siang ngapain ya? Tadi siang aktivitasnya apa ya? Nah, jadi apa? Seorang ibu harus peka terhadap putra-putrinya. Tadi aktivitasnya apa saja? Apakah aktivitasnya cukup menyita energinya, gerakan-gerakannya apakah berlebihan atau tidak? Nah, ini ketika anak-anak sakit biasanya belum bisa mengungkapkan, biasanya masih dengan nangis, masih dengan rewel gitu ya Bu. Nah ini salah satu manfaat dari tadi pijat bayi. Manfaatnya banyak sekali Bun, ini baru 4 ya. Kemudian yang kelima Bun, menguatkan otot. Jadi pijatan dilakukan pada bayi mampu menstimulus ototnya agar berkembang dengan kuat. Nah proses dari bayi lahir sampai dia bisa apapun, bisa tengkurap, bisa miring, bisa tengkurap, kemudian dia ngokok, kemudian dia tingkah. Nah itu ada proses yang harus dilalui step by step. Nah itu butuh peran mama setiap saat memperhatikan putra putrinya berkembang, step-stepnya ini harus diperhatikan, dan salah satu pijatan ini bisa menguatkan otot. Nah untuk dia bergeraknya lebih kuat. Itu benar. No. Kemudian yang keenam itu produksi hormon. Nah, pijatan itu menstimulasi kulit, otot, dan saraf, dapat membantu bayi atau anak-anak memproduksi hormon yang dibutuhkan. Nah, bagus juga bayi yang berat badannya kurang, dia bisa memproduksi hormon untuk membantu kenaikan berat badannya. Jadi untuk anak-anak yang prematur, bayi yang lahir prematur itu juga dilakukan pijatan ini untuk merangsang hormonnya, itu nanti bisa mempercepat untuk menambah kenaikan berat badannya. Jadi manfaatnya banyak sekali ya. Iya. Oke, Bunda. Itu Bunda. Jadi banyak sekali yang bisa diperoleh ketika seorang ibu itu melakukan pijatan memijat bayi untuk putra putrinya. Ya, terus kapan ya mulainya ya kan gitu ya? Jadi pertanyaan ya, kapan mulai bisa dipijat nih? Kapan bayi mulai dipijat? Nah ini mulai dipijatnya kapan tuh Bunda? Iya. Disesuaikan dengan usianya ya Bun. Yang pertama itu kerasnya pemijatan. Artinya bayi siap dipijat itu disesuaikan. Jadi pijatan itu pun tidak harus pijatan yang keras. Ketika bayi baru lahir itu hanya rangsangan-rangsangan, sentuhan-sentuhan kulit ya Bun. Jadi cuman dielus-elus kayak gitu ya Bun, dielus, kemudian apa ya, dibelai lah ya. Nah ini contoh yang dibelai-belai seperti tidak butuh keterampilan khusus ya Bunda Isti ya. Tidak butuh keterampilan khusus, tidak butuh tekanan, yang Bunda pahami ya, dielus-elus. Jadi bagian-bagian yang membuat anak itu merasa nyaman. Ya, untuk bayi yang baru lahir itu tidak butuh tekanan yang kuat, cukup dengan 2 jari saja.
Nah, 2 jari dielus-elus seperti ini sudah bagian dari pemijatan untuk bayi. Ya, kemudian diurut, tidak usah menggunakan minyak karena bayi masih kurang dari 15 hari atau masih pusernya belum lepas, itu cukup diurut saja. Oke. Nanti Nah, ketika puser sudah lepas, baru kita pakein minyak, gitu ya. Nah, kemudian menghindari, jangan memijat bayi ketika dalam kondisi yang tidak sehat. Misalnya lagi batuk, lagi demam, lagi panas, atau mungkin habis jatuh, itu tunggu dulu. Ya, jadi jangan langsung. Misalnya flu, Bunda Esti. Kalau sedang flu, batuk, itu bisa nggak, Bunda? Ya, itu nanti ada sendiri, Bunda. Pijat khusus batuk. Beda ya? Itu bisa. Nanti Okay. untuk memperlancar pernafasan, itu ada sendiri titik-titik mana yang harus dipijat. Jadi itu bisa menyembuhkan. Ada pijat yang bisa menyembuhkan, tetapi ada waktu tertentu ketika demam itu tidak boleh dipijat. Nah, nanti kemudian bisa terakhir beri tips-tips ya Bunda Esti ya, sedikit saja Bunda Esti, beberapa tips gitu ya Bunda ya, buat yang flu kan musimnya musim hujan nih Bunda Esti. Betul. Nah, kemudian jangan melakukan pemijatan ketika bayi sedang mengalami ruam kulit atau mungkin gatal, masalah pada sendi. Ya, jadi harus ketika sedang melakukan pengobatan atau mungkin ini jangan dipijat dulu. Jadi harus bergantian. Jadi kita lihat dulu pemijatan itu seperti pemijatan yang boleh dilakukan misalnya untuk pemijatan batuk, pemijatan pilek, pemijatan sembelit. Nah, itu bisa kita lakukan. Tapi ketika anak demam, ketika sedang ruam di kulitnya, nah itu sebaiknya. Itu Bunda. Kemudian jadi bayi setelah 1 bulan itu sudah bisa mulai dipijat rutin, bisa minimal setidaknya 2 minggu sekali dengan sentuhan-sentuhan yang tadi kekuatannya bertahap ya Bun, nah gitu ya, tidak langsung keras, tetapi hanya membutuhkan sentuhan-sentuhan yang itu untuk merangsang tadi, menstimulasi otot-ototnya. Gitu Bunda Retno. Oke Bunda Esti. Oke, terima kasih Bunda Esti. Nah, misalnya nih Bunda Esti, minimal bayi bisa dipijat selama anak itu bisa ya Bunda ya, masih bisa kita lihat dulu seberapa kekuatannya. Sebenarnya newborn juga bisa ya Bunda Esti ya, mungkin seminggu itu bisa ya Bunda ya. Nah, bisa jadi untuk bayi yang baru lahir, bayi yang baru lahir, ayah bunda itu yang dipijat hanya bagian telapak kaki, kemudian bagian lengan, bagian-bagian yang terlihat ya, hindari bagian kepala, bagian-bagian yang berbahaya, bagian-bagian perut, karena masih ada tali pusarnya belum lepas. Oke, baik. Nah, kalau masalah pijat Bunda Esti. Gimana Bunda Retno? Agak putus-putus. Iya benar banget. Nah kalau misalnya minimal newborn bisa, maksimal nih Bunda Esti untuk usia anak atau usia orang tua, apakah ada batasan Bunda Esti? Oh tidak ada Bunda. Kalau pijat itu boleh dilakukan sampai usia kapanpun ya. Itu kembali kepada kebiasaan karena pijat itu kan tadi menghilangkan stres, kemudian memperlancar peredaran darah. Sampai usia berapapun akan disukai ya Bun kalau kita lagi capek-capek. Betul Bunda, seperti sudah menjadi kebutuhan ya Bunda ya. Betul. Nah, untuk mamah-mama, untuk ibu-ibu yang ada di rumah sebenarnya sangat mudah sekali ketika melakukan pemijatan terhadap anak itu bukan tidak butuh ya, kita mengetahui mana saja yang harus dipijat. Tadi misalnya hanya dipijat bagian tangan, bagian lengan, bagian kaki, telapak kaki. Nah, itu hal-hal yang standar. Untuk bagian perut kita juga hati-hati. Nah, itu sudah ada tekniknya sendiri. Nah, untuk bagian, misalnya ketika batuk, diurut-urut di bagian dada. Seperti itu. Kayak anak, nafasannya lebih mudah. Kemudian dikasih minyak, diurut melingkar. Seperti itu. Untuk bagian dada ketika anak mengalami sesak. Jadi
mamah-mamah itu bisa melakukan ketika habis mandi. Nah, dan yang penting adalah tadi sebenarnya bonding. Jadi ketika anak habis mandi, mama bisa melakukan pemijatan ringan. Atau sebelum mandi ya, kalau habis mandi kan dingin. Nah, sebelum mandi diurut-urut dulu, dielus-elus dulu, kayak gitu. Nah, diajak ngobrol sambil senam gitu ya. Brain gym ya, brain gym. Baik pagi maupun Jadi sore ya Bunda Isti ya, bisa dilakukan pagi atau sore sebelum mandi begitu ya Bunda ya? ya, itu bisa dilakukan. Kemudian dipeluk. Nah, bonding ini yang nanti akan juga mempercepat pertumbuhan Oke. putra-putri mamah-mamah gitu. Oke Bunda Gitu. Isti. Nah Bunda Esti ini Hmm. boleh nih Bunda, kan tadi sudah manfaatnya, terus kapan mulai boleh dipijat, siapa siapa saja boleh memijat ya Bunda Esti Mm-mm. ya, siapa saja tidak membutuhkan keterampilan khusus, tapi tentunya harus tetap diperhatikan ya Bunda ya cara-caranya dan kita harus memahami juga bagaimana cara minimal tahu caranya bagian-bagian mana saja yang perlu dipijat seperti dan melihat kebutuhan ya Bunda Esti ya. Nah, Bunda Esti sekarang Betul. nih, sekarang saya mungkin Bunda Esti bisa memberikan tips cara kebetulan Bunda Esti adalah Bunda juga memberikan terapis apa namanya memijat siswa-siswi kami di KBTK Taruna Prima untuk baby care dan kelompok bermain dan TK. Kebetulan ketika sudah dipegang Bunda Isti, waduh, besoknya mau lagi, besoknya mau lagi. Dan kalau udah dipijat Bunda Isti, semuanya sudah langsung tertidur ya Bunda ya. Pertama awal-awalnya nangis, habis itu tidur plek gitu. Dan berarti itu menandakan bahwa pijatannya enak sekali Bunda Isti. Ya, ya, itu memang Nah, satu tips ya. Salah yang nggak tahu juga ya Bun, ketika awalnya mungkin anak-anak takut ya mau diapain gitu karena ini bunda nah ya siapa ya gitu, ya. kok Udah megang siapa? Betul, betul. ya, itu memang karena yang pertama kita lakukan dengan senang ya Bun. Jadi memang Betul, betul. saya senang mijat gitu. Siapapun Nah, siapapun yang pengen pengen saya apa minta dipijat, saya lakukan itu dengan senang ya. nah Terutama boleh khususnya nih anak ya loh Bunda. ya. Ini Nih yang dalam mau tanda dipijat Bunda tanda Isti. petik gimana, gimana, jadi memijat dengan senang ya. Jadi itu sudah Ya, betul. uh, anak-anak mungkin juga bisa bisa melihat ya pijatannya Ya, menjadi nyaman. Jadi ya, betul. memang yang pertama dari hati senang kita lakukan, kemudian pegang anak juga harus pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Memang Bunda Isti nggak bisa ngomong pelan, tapi kalau mijet ya harus pelan gitu ya. Pelan. Minimal dapat chemistry dulu ya Bunda Esti ya. Biar anak-anak merasa Itu nyaman ya Bunda ya. diajak ngobrol dulu, jadi tidak tiba-tiba kita langsung memijat gitu, tidak. Anak-anak diajak ngobrol dulu, dia disiapkan permisi ya Bunda Isti, minta izin ya mau mijat. Jadi kita memang ada komunikasi dulu Bun dengan anak-anak, begitu juga mamah-mamah di rumah ketika akan melakukan sesuatu, melakukan pemijatan terhadap Ananda juga sambil ngobrol gitu ya, kita ajak senam dulu, tangannya digerakkan dulu, ada kontak mata, ada komunikasi dua arah. Jadi anak senang dulu, baru pelan-pelan kita pijat pelan-pelan gitu ya, urut gitu ya. Anak-anak tahu tidur Bun, Berarti enak Bunda gitu ya. Esti. Yang dewasa juga Oh, gitu. Ketika asik gitu, tahu-tahu tidur. Aduh, ini baliknya gimana ini ya? Satu sisi yang lainnya gitu. takutnya terbangun ya Bunda Ya, Esti. jadi Nah, ya, oke. jadi Bunda Esti. tipsnya mama ketika hmm, Bunda iya Esti mau benar tanya nih no. Bunda Esti. Kan saat ini kebetulan banyak orang tua juga yang mempunyai keluhan yang bukan keluhan ya Bunda, mempunyai mungkin kasus yang sama, mungkin misalnya anak saya terlalu banyak menonton apa namanya gadget, menggunakan gadget, jadi tidak ada komunikasi dua arah, akhirnya mempengaruhi komunikasi Bunda Esti. Nah akhirnya si anak jadi speech delay seperti itu. Nah kira-kira ada nggak sih Bunda Esti, bisa nggak ya diterapis untuk memijat untuk anak yang punya keluhan speech delay, selain mungkin terapi secara apa namanya harus apa
Selain terapi bicara, tapi apakah terapi dengan memijat juga bisa Bunda Isti? Ada, apakah ada terapi khusus untuk memijat anak speech delay? Ya, sebenarnya memang bukan terapi pijat khusus ya Bun untuk space delay, tetapi hanya tadi kita merangsang otot-otot di bagian sekitar mulut, sekitar leher yang dia untuk mengembangkan artikulasi ya Bun, untuk menggerakkan suara. Nah, itu memang kita rangsang. Jadi memang ada titik-titik tertentu yang kita pijit. Jadi ketika kita memijit anak, memang sebagian ada bagian titik kita memijit bagian wajah, ya, ada di bagian di titik di sini, kemudian ada di bawah hidung, kemudian ada di bibir sini ke atas. Nah, ini bagian untuk merangsang supaya tadi otot-otot di sekitar mulut ini, ya, otot-otot di sininya ada rangsangan Bunda, ada bisa menggerakkan, kemudian ada suara yang bisa keluar, jadi seperti itu. Jadi kita rangsang. Berarti merangsang ya Bunda Esti ya, seperti itu ya? Bisa rutin dilakukan ya Bunda Esti ya? Betul, hormon-hormonnya yang di sini juga bisa aktif. Nah, gitu Bunda. Betul. Terima kasih banyak Bunda Esti. Nah, ini kebetulan nanti kalau misalnya ada orang tua yang ingin atau ya Bunda mungkin yang ingin mencoba terapisnya Bunda Isti, boleh nih menghubungi KBTK Taruna Prima ya Bunda Isti ya, atau langsung melalui Bunda Isti sendiri ya Bunda Isti ya. Saya aja pengen kok Bunda dipijit sama Bunda. Bayarnya mahal kalau itu. Oh gitu ya Bunda ya. Oh, kapan Bunda? Ada siapa tahu mungkin Bunda bisa ada menerima untuk membuka layanan untuk dewasa, bunda-bunda seperti itu Bunda. Kami menunggu kabar baiknya Bunda Isti. Kedepannya insya Allah nanti kita bisa home care. Nanti bisa juga ayah bunda berkesempatan bisa datang ke KBTK Taruna Prima. Kita juga ada ya Bun, bisa untuk layanan pijat baby. Gitu. Sepertinya jaringannya agak. Mohon maaf, iya Bunda terjeda. Mohon maaf Bunda. Ada internet kok Bunda. Iya Bunda, mau nggak Bunda Esti? Iya Bunda. Jadi mungkin buat ayah bunda yang punya putra putri usia berapa tadi? 3 bulan ya Bun? 3 bulan ya. Bisa mulai di pijat. Nah, bisa jadi ketika pijat mau di mana bingung, silahkan hubungi Bunda Retno di KBTK Taruna Prima di Jalan Godean ya Bunda Retno ya. Betul sekali Bunda Esti, timurnya Mirota Godean persis. Nah, dan kebetulan untuk untuk baby care KBTK Taruna Prima sendiri untuk layanannya itu sudah termasuk Bunda, udah include Bunda untuk baby semuanya. Jadi insya Allah semua layanan bukan sebulan ya. Betul Bunda Esti. Betul sekali. Nah, Bunda Esti yang terakhir Bunda, tadi kan janji nih memberikan tips-tips sedikit minimal cara memijat bayi yang atau anak yang mungkin sedang flu atau mungkin yang membuat anak itu nyaman Bunda Esti. Bisa diberikan tipsnya Bunda Esti, mau nggak Bunda Esti? Cara-caranya nih yang memudahkan. Ketika sedang pilek ya Bun, ketika anak sedang pilek itu pemijatan di area dada ya, di area dada. Jadi anak bajunya dibuka, kemudian ini tangannya menyilang gini ya Bun, 1, 2. Di bawah tulang belikat ini Bunda Esti, di bawah tulang belikat. Oke. Bergantian, kemudian bareng nanti dari sini ke bawah, bentuk love ya Bun, ke bawah, barengan tangannya. Iya, bentuk love ya. Nah, ini sudah untuk memudahkan pernafasan. Ya, sambil diminyain, sambil enggak Bun, ya kira-kira dapat 8 kali hitungan boleh. Nah, kemudian kalau pilek di sini nih dipencet. Nah, cuping hidungnya. Ya, pelan ya. Itu Bunda, ini sudah membantu anak untuk melegakan pernafasannya. Ya. Jangan diubek-ubek gitu pelan.
bayi juga gini saja. Ditekan-tekan ya Bunda, ditekan-tekan ya. Ditekan-tekan. Ya, Oh. bawah hidung sama Oke. di bawah mulut ini. Nah, itu Oh. udah. Ini rangsangan-rangsangan yang bagus untuk anak-anak. Kayak Iya. oh, titik-titik apa akupunktur ya Bunda Isti ya? Begitu. Titik-titiknya. Oke baik Bunda Isti. Terima kasih banyak Bunda Isti. Kebetulan nih saya mau lihat ini mungkin ada ayah bunda yang ingin bertanya sama Bunda Isti untuk pertemuan kali ini. Bisa nih Bunda, apa tuh ada yang mau bertanya? Coba kita lihat adakah pertanyaan ini Bunda Nisa. Belum ditawari pijit yang ada udah minta pijit duluan gitu Bunda. Berarti anak-anak seneng banget Bunda Isti untuk dipijat. Iya, biar anak-anak nanyain, Bunda, Bunda, kapan pijit lagi? Tanya. Iya Bunda Isti. Ya Allah terima kasih banyak Bunda Isti atas waktunya hari ini. Sudah menyempatkan di sela-sela kebahagiaannya Bunda hari ini yang sudah mendapatkan karunia cucu pertama. Masya Allah yang luar biasa. Semoga menjadi anak yang solehah, kuwatan ayun ya Bunda ya. Perasaan Bunda pertama kali di mana Bunda? Terus rencananya mau segera mengaplikasikan ke cucu ini pertama kali kapan nih Bunda? Segera Bunda atau nunggu seminggu Bunda Esti? Ya, dari lahir ya kita tunggu dulu sampai puput puser ya, pusernya iya, lepas. Oke, siap Bunda Esti. Jadi Oke. sudah ketemu ya Bunda ya, ini belum ketemu ini. Oh, belum ketemu. Oh, alah ya Allah, ya Bunda. Semoga segera ketemu Bunda. Saya juga tidak ingin menghalangi kebahagiaannya Bunda Isti. Nah, mungkin untuk kali ini konsultasi buah hati kali ini kita akhiri dulu Bunda Isti. Nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin nanti via WhatsApp atau apapun nanti akan saya langsungkan ke Bunda Isti ya Bunda ya. Nanti bisa dijawab melalui WhatsApp gitu, ya Bunda. Iya Oke. Bunda. Terima kasih banyak Bunda Isti. Ya, terima kasih Mama. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah untuk sharingnya hari ini Bunda. Wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda yang sudah mengikuti hari ini konsultasi buah hati hari ini. Kita bertemu lagi insya Allah di waktu yang sama di hari Rabu. Tapi nanti untuk waktunya dan temanya akan segera kita launchingkan kembali nanti oleh tim Markom, Bunda Devi dan Pak Rian yang selalu setia menemani ayah bunda semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.